Halo buat Anda penggemar skuter asal Italia. Ya, seperti kita ketahui, Vespa sudah punya fanbase yang sangat besar di Indonesia dan mereka selalu menghadirkan yang terbaru. Ini adalah salah satu model terbarunya Vespa di Indonesia. Ini adalah Vespa LX 150 yang baru. Dan baru saja diperkenalkan, kita sudah buatkan video detailnya waktu itu. Mereka ada di Pondok Indah, sedang mall-to-mall exhibition dan memang dilakukan launching di sana. Dan sekarang motornya bisa kita pakai harian dan kita penasaran sama mesinnya yang 150 cc. Seperti kita ketahui, LX itu pertama kali datang ke Indonesia bermesin 150 cc. Yang pertama datang dari Italia, kemudian keluar yang dari Vietnam dan masih 3V, lalu keluar yang iGet. Tapi terus jadi 125 dan lama jadi 125 karena 150-nya ada di Primavera sama Sprint. Jadi LX dan S125. Sekarang LX kebagian mesin 150 lagi. Seperti apa? Kita akan bahas sedikit lalu kita cobain buat harian. Warna dari LX 150 ini yang diberikan oleh Vespa Indonesia untuk kita coba adalah warna yang pada saat launching memang dibanggakan oleh mereka. Ini adalah warna lilac dan ini adalah warna yang paling mahal karena kalau warna yang lain itu nggak semahal ini harganya. Dan ternyata sudah komplit dengan top box di belakang. Jadi bedanya mungkin di backrack sama top boxnya. Dan sebenarnya harga standarnya nggak termasuk top box. Kita coba telepon ya, Ibu Ayu dari spokesperson dari Vespa Indonesia, kita tanya harganya berapa dan aksesorinya seperti apa sih? Why do you choose lilac for LX? Why do they choose lilac? Yes. It's a nice question. I think that what we wanted to do is to get out of the ordinary Okay. and to create a color which give you the wow effect. Wow. You like it or you don't like it. Honestly, Yeah. we were 50-50, but we intercepted something. This is a color for the young generation. This is a color for the youth. This is a color which did very well association with sporty, with your paddle team. Okay? We intercepted the trend and we fit in. Okay? But I cannot say we choose. There was also other color. Today, LX come in for color. Like has been very successful, but there is also other color for the less extrovert or the less brave. But we have it other color. Well, that's the answer for Marco. Thank you, Pam. Thank you for bringing the color to Indonesia. Thank you, guys. Nah, ini sekarang kita tanya sama Ibu Ayu. Itu kan motor LX ya, Vespa LX itu kan harusnya nggak ada box ya aslinya ya? Betul. Tapi kita bawa tuh ada boxnya. Berarti itu sebenarnya aksesori? Itu aksesoris. Tapi kalau kita melihatnya itu banyak banget fungsinya kan, kalau kita keliling-keliling, mau olahraga, mau ngapain, semua bisa taruh di situ. Dari kantor, mau olahraga pulang kantor, semua barang-barang bisa taruh compact gitu ya. Tapi itu berarti Aman, aksesori original Vespa? Original Vespa, bisa beli di dealer Vespa di mana. Berarti teman-teman, kalau teman-teman beli LX ini sebenarnya datang motornya ya tanpa box ya. Betul. Iya. Tapi kalau ada boxnya matching kan juga lebih kece ya kan. Itu paling penting. Berarti boxnya lilac juga ya? Betul. Itu paling penting. Kalau kita tuh kan, misalnya kalau cewek-cewek suka banget ya matching semua dan ya. naruh barang di box yang aman. Kalau ada hujan juga kita nggak takut barang kita kehujanan, aman. Jadi muat helm lagi ya. Jadi kalau parkir helmnya taruh situ. Saya bawa-bawa. Atau naruh make up, kalau cewek-cewek naruh tas, naruh alat-alat olahraga, semuanya bisa. Biar bisa cetar selalu ya. Bisa selalu cakep. Penting zaman sekarang ya. Ya udah. Thank you ya. Kita mau jalan-jalan dulu nih. Oke. Si lilac ini nih. Oke, siap. Oke. Let's go guys. Bye. Let's go. Demikian hasil interview kami dengan Vespa Indonesia. Sekarang kita kembali ke motor. Sekarang kita perhatikan dikit detail dari
Vespa LX 150 model year 2026 ini. Dia lampunya di depan LED semua, jadi kalau kita nyalakan dia akan tampak seperti ini. Jadi lampunya yang bawah, terus lampu jauhnya yang atas. Dia di bawah juga ada LED buat position lamp, tapi dia sennya masih bolam biasa kiri kanan ya. Terus dia tidak ada dimnya di belakang sini. Jadi ini hanya lampu jauh, lampu dekat aja. Terus dia juga tidak punya start stop system. Dia nggak punya. Jadi kalau di lampu merah dia nggak mati sendiri. Terus di speedometernya kerang. Dan di sini ada cuma speedometer di atas, terus speedometer. Di tengah sini ada odometer trip A sama trip B. Jadi nggak ada MID ya, terus ada jam di bawahnya. Lalu ada lampu-lampu seperti biasa, dan speedometernya sekarang sudah mirip semuanya, baik Primavera, Sprint, juga LX-nya juga seperti ini udah ya. Lalu dia punya beberapa warna putih ya, selain warna lilaknya ini, ada paduan warna putih di dasi, peleknya juga putih. Terus di atas ini hand gripnya warna abu-abu. Jadi satu juga senada dengan list di depan ini. Lalu juga abu-abu ada di jok. Dan dia berbalut dengan list botol warnanya putih. Jadi permainan warnanya cantik banget. Sementara dia buat buka jok tetap harus pakai kunci ya. Nah kunci ini dia bisa ada bagasi di depan dan ada charger USB tipe A di dalam sini. Lalu kalau mau buka jok dan isi bensin, tetap harus pakai kunci buat buka jok di samping sini. Jadi masih pakai yang lama, nggak seperti Sprint sama Primavera yang ada tombolnya di sini. Bagasi masih sama dengan yang lama. Model baskom juga nggak ada perubahan. Tangki juga masih di sini sama. Jadi mirip-mirip aja. Sementara di belakang semua cahaya mengandalkan bohlam halogen, baik lampu kecil, rem maupun sen. Jadi itu sih sebenarnya paket dari LX 150 secara keseluruhan tampilan sih mirip-mirip aja ya. Dan yang saya suka adalah di sini nih. Dia di decknya itu menyempit di bagian belakang. Jadi kalau Anda nggak setinggi saya, itu enak banget buat menjejak tanah. Jadi nggak terlalu ngangkang di bagian sini. Lumayan, cuman berapa senti doang, tapi bisa mengurangi ya efek jinjit dari Vespa LX. Dengan dimensi dan konstruksi yang sama, posisi ridingnya pasti masih sama saja. Yang saya suka dari Vespa adalah posisi ridingnya. Jadi ini adalah Vespa paling kecil sekarang yang dijual oleh pihak Gio Indonesia. Dia termasuk dalam small frame. Dan dari semuanya ya, dari yang ini LX, S yang small frame, terus yang Sprint dan Primavera yang framenya agak gedean, sampai yang large frame seperti GTS ya kan, atau GTV, itu semua posisinya setangnya tinggi. Lihat dia dari lutut saya jauh sekali. Jadi buat Anda yang punya tinggi seperti saya, posturnya jangkung 180, 185, 190 ya, banyak sekarang teman-teman yang punya postur seperti itu ya. Itu enak banget naik Vespa ini karena stangnya tinggi gitu loh. Dan buat belok-belok itu dia sama sekali tidak mentok setang, padahal motor ini radius putarnya sangat kecil ya. Buat nyelip-nyelip tuh enak banget. Jadi buat bermanuver di kemacetan, ini adalah motor yang buat saya pribadi itu paling menyenangkan. Karena satu, radius putarnya kecil, karena dia punya pakai ban juga yang diameternya kecil ya. Dan paling kecil dari Vespa sekalipun. Jadi memang ini adalah skuter ya, segitulah ya, skuter di bawah 12 inch rodanya. Dan bodinya kecil, jadi nyelip-nyelip enak. Sehingga buat di macetan tuh enak banget, apalagi stangnya tinggi, jadi buat belok patah sekalipun nggak
mentok sama sekali di paha saya yang ya relatif tinggi ya dibanding sama teman-teman rider yang lain gitu. Lalu dia punya hand grip juga yang empuk banget dan apa ya, khas Vespa ya, khas Vesmet lah ya. Itu joknya empuk banget. Jadi di LX 150 yang baru ini pun joknya dari baru tuh empuk banget dan lebar. Buat Anda yang suka riding jauh, itu joknya sangat suportif buat pantat Anda. Dan lebar dan empuk, enak banget. Terus motornya rasanya halus ya. Jadi secara noise, vibration, and harshness mungkin sudah dihitung sama insinyur Itali ya. Motor ini itu rasanya halus. Jadi memang ingin diarahkan ke sensasi berkendara premium ya. Karena harganya walaupun motornya bentuknya skuter kecil ya, tapi harganya di atas sebuah maxi skuter Jepang. Jadi impresi itu yang ada di Vespa LX, dan diturunkan semua dari GTS, dari Sprint Primavera. Itu sensasi ridingnya mirip, hanya motor ini kelihatan rasanya lebih kecil, tepongnya ya kan lebih kecil, tebeng depan, decknya juga lebih kecil, dan tapi nilai plusnya adalah dia jadi lincah banget. Kalau di jalanan lebar seperti ini sih nggak gitu kerasa ya, tapi ini tadi saya lewat macet-macet ya, itu berasa sekali loh pada saat belok-belok, nyelip-nyelip. Padahal motor ini punya box belakang deh. Saya nggak khawatir mentok sama sekali karena dimensinya imut banget. Dibanding badan saya yang bongsor ini, ya mungkin jadi kayak sirkus ya. Jadi tapi motornya enak. Nah, yang kedua, dia punya kan joknya empuk ya, empuk. Terus gripnya juga empuk, dan dia gripnya juga sekarang banyak sekali Vespa mengeluarkan grip nggak cuma hitam gitu loh. Jadi ini warnanya, ini warna yang paling mahal dari LX sekarang ini, warnanya lilac ya, dan dia karetnya abu-abu. Jadi ingat Vespa tua ya, yang mungkin teman-teman yang main Vespa klasik ada yang pakai karet Ariat gitu yang warnanya abu-abu. Wah, cakep sih. Jadi memang stylish banget jadinya. Nah, empuk di genggaman tangan, di kursi atau jok, tapi suspensinya ya demikianlah ya. Dengan ban kecil dan suspensi yang travelnya nggak terlalu panjang, dia terus bannya juga nggak, diameternya tidak terlalu besar sehingga ketemu jalan jelek atau jalan berlubang itu berasa banget di body ya, guncangannya ya. Tapi emang mungkin motor ini enak banget buat jalan yang halus-halus aja, mulus. Nah, kalau mulus itu rasanya motornya smooth, halus gitu. Walaupun lagi-lagi ya, mesin nanti kita omongin ya. Mesin itu suaranya seperti ini nih. Ada khas-khasnya ya. Motor Itali itu kayaknya khas suara mesinnya itu agak kasar ya, kayak ada bunyi klep atau bunyi setelan klep atau apa yang bunyi ker gitu, ker. Ya, motor Italia yang lain kayak Ducati juga sama kasarnya dengan Desmodromic-nya. Vespa ini juga ya halus ya, getaran halus, suara halus, tapi tetap ada ker gitu. Menarik ya. Walaupun suspensinya empuk menurut saya ya, tapi memang travelnya nggak panjang, jadi ketemu jalan gelombang seperti ini masih moderat. Ada lubang-lubang kecil-kecil masih oke, tapi begitu lubangnya dalam, dak gitu. Ya wajar ya, dengan komposisi suspensi depan dengan ayun ya kan. Terus juga dia travelnya nggak terlalu panjang nih. Oke lah, oke. Nah, yang saya suka dari LX 150 yang baru ini ya, buat Anda yang nggak terlalu tinggi, kalau lihat ke deck bawah, itu di bagian belakang deck itu ada bagian yang menyempit ke dalam.
Nah, ini cocok buat Anda yang nggak terlalu tinggi, jadi duduknya nggak usah terlalu mundur ya, agak maju dikit. Terus dengan kontur deck seperti itu, Anda nggak usah terlalu ngangkang pada saat standarin motor dengan kaki ya. Jadi nggak terlalu ngangkang, jadi tidak terlalu jinjit jadinya. Nah itu ternyata dipikirin sama desainer Vespa ya. Sekarang decknya bentuknya seperti ini, ada bagian yang lebih sempitnya gitu ya. Itu fungsinya ya untuk naruh kaki di situ. Memang meter sih, walaupun hanya beberapa senti doang ya, tapi ya oke loh. Terus yang saya suka lagi dari motor ini adalah ini speedonya. Jadi kalau siang seperti ini hanya kelihatan warna biru di bagian digital bagian bawah, itu hanya ada informasi ya, fuel meter, lalu ada trip meter, odometer trip A dan trip B, nggak ada MID di sini, nggak ada konsumsi bahan bakar, dan ada jam di bawahnya ya. Tapi begitu masuk malam, nah ini saya cerita sekalian malam nih. Pada saat malam ini nyalanya terang biru semua, mewah banget ya. Jadi pancaran backlightnya itu warna biru, dan birunya itu terang sekali di jarum speedonya, terus di angka-angkanya. Itu menurut saya sih keren sih tampilannya ya. Kayak waktu dulu kalau teman-teman pakai jam digital ya, terus tiba-tiba keluar yang Indiglo gitu ya, terus keluar Indiglo-nya biru gitu. Terus ada yang pakai LED, nah itu jadi lebih kelihatan lebih modern. Speedonya model kerang, dan ya jadi mirip lah sama saudara-saudaranya Sprint Primavera. Jadi speedonya kerang juga. Oh ya, sedikit cerita soal riding saat malam. Lampu depan LED berwarna putih tampak modern. Meski tidak yang paling terang, tapi sinarnya rata dan cukup lebar untuk menerangi semua badan jalan. Nah, soal mesin, meski tampilan mesinnya masih mirip, jeroannya ternyata berbeda jauh. Kini dapur pacu iGet ini punya kapasitas 155 cc yang menghasilkan tenaga 12,3 daya kuda dan torsi 12,4 Nm. Jadi motor ini sudah jalan sekitar 3.000-an kilo. Nah, dan sampai saat ini saya tidak menemukan gejala geredek di motor ini, karena ya geredek itu jadi salah satu ciri khas Vespa ya, terutama awal-awal LX yang lama dulu, yang masih 3V, terus iGet gitu ya, 150, 125, rata-rata ada keluhannya di geredeknya. Tapi ini sampai 3.000 km masih bagus. Jadi ya mudah-mudahan sistem iGet-nya, transmisi CVT-nya Vespa LX sekarang jauh lebih sempurna dibanding sebelumnya. Jadi saat berangkat gitu tadi dari diem gitu nggak ada geredek sama sekali, dan dia RPM-nya memang agak tinggi ya sekarang ya. Pada saat dipelintir dia jalan tuh RPM-nya agak tinggi. Terus motornya jadi terasa lebih laju ya pada saat tarikan awal ya. Jadi kayak digas dikit tuh motornya udah wuk gitu, maju gitu. Jadi seakan-akan mencirikan memang mesinnya ini lebih gede sekarang, 125 sekarang jadi 150 cc. Tarikannya, nah ini yang lucu nih, tarikannya lembut sebenarnya ya. Jadi begitu digas awal dari diem tuh dia kayak mau kabur, tapi begitu motornya jalan tarikannya lembut. Aneh sebenarnya. Tapi pada saat kita ukur pakai Race Logic, nah baru kelihatan bedanya nih. Akselerasi dari diam sampai 80 km per jam kami catat 16,4 detik. Itu artinya tarikan LX150 ini lebih cepat 2,2 detik dari LX125 saat kami ukur pada tahun 2020 lalu. Dengan data itu, terkonfirmasi naiknya kapasitas mesin memang terasa langsung pada tarikan. Sedangkan efeknya pada konsumsi bahan bakar juga langsung terasa. LX150 dapat menempuh 47,4 km buat setiap liter BBM RON 92 yang kami pakai. Sedangkan LX125 tercatat lebih irit dengan 53,8 km per liter.
Jadi itu tadi hasil review kita dan hasil kita buat jalan-jalan dengan Vespa LX 150 ini. Yang bisa kita rasain, sensasinya masih sebuah Vespa ya. Masih seperti LX yang lama, karena kita nyobain Vespa LX tuh mulai dari yang LX Itali, LX Vietnam, LX yang 3V ya, terus iGet, terus yang 125 itu sampai yang baru ini. Dan harus diakui dibanding sama yang lama yang 125, dia memang lebih kenceng mesinnya. Jadi kalau Anda sebelumnya naksir LX cuma dari 125, pengen lebih bertenaga jadi bore up, ini nggak usah bore up lagi. Kita udah coba dengan Race Logic, memang dia tarikannya lebih kenceng 2 detik dari 0 sampai 80. Jadi memang lebih kenceng ya, tapi uniknya dia tarikannya nggak segitu kuatnya gitu loh, nggak yang langsung peng gitu loh. Mungkin kalau teman-teman pakai sprint ya, itu tarikannya terasa lebih spontan. Tapi yang ini rasanya lembut gitu, tapi ngebut gitu loh. Jadi ya menarik buat di jalan ngikutin motor yang lain gitu, yang 125 enak banget, yang 150 juga nggak ketinggalan jauh. Jadi masih bisa ngikutin pace. Jadi walaupun motornya bergaya retro klasik gitu loh, tapi performanya tetap ada. Jadi yang kami suka itu, dan bensinnya juga tetap irit. Jadi buat Anda yang nyari Vespa yang paling murah sekarang, itu ada di LX ini, dan ternyata performanya juga lumayan. Naik dibanding sebelumnya yang 125. Dia secara keseluruhan impresinya masih mirip-mirip aja, secara kelembutannya, joknya empuk banget, terus suspensinya ya seperti itu. Firm tapi tetap nggak bisa terlalu jauh ya, karena travelnya juga sering mentok kalau kena polusi tidur yang tinggi ya. Jadi pelan-pelan aja, nikmatin jalan ya. Oke, itu aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Mungkin ini warna cocok buat Anda karena beberapa orang yang saya temuin, terutama wanita ya, langsung pada, wah warnanya lucu banget ya. Itu preferensi Anda, ya kan? Ada warna lain tentu pasti tersedia juga. Dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga sudah main ke website kami. Berita-berita sepeda motor terbaru ada di www.autorider.com dan semua sosial media kami @autorider.com, baik di X, baik di Instagram, di TikTok maupun di Facebook. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Bye.